Nah, petani-petani apa? Pengusaha-pengusaha, saya bilangnya pengusaha karena gapoktannya sudah menghasilkan pupuk organik. Jadi pengusaha dia. Itu kalau ikut lelang, ya, dia sudah mencantumkan label-labelnya. Kadang-kadang dia cepret di sini pakai kertas untuk spesifikasinya. Kalau ini perusahaan, yang itu subsidi, bersubsidi, tapi teknologinya teknologi baik. Teknologi baik artinya teknologi dingin. Ada bikin pupuk organik kan teknologi pakai pemanasan 300 derajat. Insya Allah yang kita kembalikan hanya abu aja di tanah. Sehingga iklannya benar, pupuk pertanian organik hasilnya bertahap dan lambat. Ya memang lambat tenanan kalau orang Jawa bilang. Ya karena yang kita berikan bukan bahan organik. Di situ bahan organiknya udah hilang semua ya. Nanti saya cerita wis gimana. Tapi nggak ada ini kan di sini nggak ada perusahaan ya Pak. Nggak ada perusahaan kan? Nanti saya dibilang provokasi. Ini kita implementasinya. Satu anak kan bisa beranak 30. Saya bilang 30 belum maksimal, dia bisa sampai 75. Di Tasikmalaya sudah sampai 100. Ada pertanian organik Tasikmalaya sudah sampai. Oh, sudah 50. Laporan terakhir sudah 50. Bu, semangat ya Bu, kalau denger gitu tuh seperti kita hidup kembali ya. Seperti kita hidup kembali ketika tahu oh satu indukan bisa beranak jadi 50. Di Tasikmalaya sudah bisa sampai 100 anakan. Betul-betul Pak. Enggak, maksudnya Pak Narkonya 1, jabonnya 50 batang Pak. Gitu ya Pak ya. Iya. Ini biofertilizernya tadi yang botolnya putih hijau ya Pak ya. Tutupnya hijau nanti. Ini untuk sayuran disiramkan. Jadi pengalaman kita di tomat, jagung, tebu, ini sudah organik semua. Hasilnya jangan khawatir. Kan biasanya dulu tahun-tahun 2005-2007 saya kalau penyuluhan, Bapak nanti kalau pertanian organik panen pertama kedua itu mesti turun hasilnya. Panen ketiga baru naik lebih bagus dari. Oh kalau sekarang enggak, petani saya bilang Bu itu jadul katanya. Mereka yang bilang istilahkan jadul zaman dulu. Kalau sekarang nanti insya Allah Bapak Pak Ivan ya 7.000 meter 7.000 meter menghasilkan panen padi 6 ton. Jadi kalau 1 hektar berapa Pak kira-kira? 9 tonan ya. Itu bukan saya ngomong loh Pak Ivan. Jadi nanti kalau salah Pak Ivan disalahkan. Itu Pak kenyataan. Jadi tidak lagi sekarang pertanian organik turun dulu baru naik, enggak. Kalau perlu naik aja terus gitu ya. Nanti mencapai puncak-puncaknya itu kapan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi naik, dia rata-rata naik 20%, 25 sampai 30% tanam pertama. Tapi ada metodenya supaya dia naik. Ya sehingga kita berharap ketika saya bertemu dengan Pak Amang itu seperti sudah ada chemistry-nya. Jadi tujuannya kita memberdayakan masyarakat sama, Pak Amang juga memberdayakan masyarakat. Sehingga 1 hektar lahan itu tidak lagi 4 ton. 1 hektar itu ya minimal 8 ton lah. Kalau 4 ton berapa Bapak biaya keluar untuk 1 hektar lahan nanam padi? 10 juta, 15, 20 juta? Yang kembali 4 ton, 4 kali gabah kering berapa Pak? 2.300. Beras 6.000. Tinggal dihitung aja 6.000 kali 4.000. 24 juta. Kita keluar berapa Bapak? 20 juta. Iya. 24 juta juga. Belum ngitung Bapak sebagai manajer tuh. Ya? Manajer belum dihitung, asisten manajer istri itu belum dihitung, bendahara sekaligus direktur keuangan itu belum dihitung. Karena 2 juta ya Pak, padi organik. Nah itu 2 juta Pak, beras organik ya, padi organik. Jadi hasilnya berapa ton Pak? 7 ton Pak. 7 ton beras organik harganya mahal lagi kan. Jadi keuntungannya pakai organik itu ada 3. Yang pertama biaya murah, produksi tinggi, harga tergantung harga ya, tergantung yang memasarkan. Ya. Ini juga di sayuran ya. Kalau ini udah menghasilkan 1 Avanza Pak, 1 hektar itu. Nggak ngomong-ngomong saya, harusnya saya ngikut di situ ya. Yang ini okra di daerah Jawa Barat itu daerah puncak. Okra itu sayuran kayak oyong, tetapi kecil seperti cabai hijau besarnya ya.
Ini diekspor ke Jepang. Nah ini dia harus pakai organik karena diekspor, jadi harus bebas residu. Jadi kita ekspor. Nah ini sayuran semua. Kenapa? Gimana Pak? Yang tengah? Ya ubi jalar. Ubi jalar yang tengah. Wi. Ya wi bener wi. Ini singkong ya, ini jabon Pak. Ini jabon ya, jadi daunnya tebal dan lebar. Kalau daun sudah tebal dan lebar dia akan fotosintesis lebih banyak sehingga untuk ke batangnya. Ada sih produk-produk tertentu batangnya kecil, daunnya gede gitu sih doyong. Tapi ini enggak ya. Terus kemudian kalau singkong itu bisa dilihat Pak, pinggangnya yang megang batang singkong dengan pangkalnya singkong itu sama tingginya ya. Jadi bayangin singkongnya ini varietas mangu ya, varietas yang sedang dikembangkan sekarang oleh Indofood, Frito-Lay ya, dia untuk makanan untuk tepung dan chip snack singkong itu Kitela ya, Kitela. Jadi ukurannya harus tertentu. Pada waktu dia belum menggunakan organik, dia kerjasama sama Indofood, ditolak dulu singkongnya. Jadi dijual di pasaran biasa. Ketika kita pakai organik, produksinya dia satu batang itu bisa sampai 60 kg 9 bulan. Nah ini hasilnya seperti itu. Itu setelah dia pakai organik ya. Yang penting buat saya adalah ketika bagaimana kita memberi nutrisi pada makhluk hidup itu, baik tanaman, ternak, tidak manusia karena saya bukan orang pangan. Itu ternak dan tanaman itu menjadi sehat. Kalau sudah sehat maka pertumbuhannya pasti baik. Yang kedua dia tahan penyakit. Jadi itu kuncinya dari teknologi ini.